Saudara, satu lagi potret buram pendidikan di Indonesia. 23 siswa di desa Masungkang mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai untuk mencapai sekolahnya di desa Ondo-Ondolu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bahkan ketika banjir, ke sekolah menjadi hal yang mustahil. Informasi ini sekaligus menjadi penutup Kompas pagi hari ini. Pastikan untuk saya pamit undur diri, saya Gracia Dur. Dan saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Langit sudah mendung kala siswa dari desa Masungkang bersiap untuk menyeberang ke desa tetangga Ondo-Ondolu. Demi mencapai sekolah, mereka rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai melawan arus yang deras. Dibantu orang tua dan kepala desa, putra-putri desa Masungkang menyeberangi sungai Kayua untuk mendapatkan pendidikan. Batuan yang licin, seragam dan buku basah hingga terancam terbawa arus menjadi resiko demi meraih pendidikan yang layak. Kondisi itu harus mereka lalui demi mengenyam pendidikan jenjang menengah di SMP 1 Atap Batui 5. Tidak ada pilihan, itu merupakan sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka. Ya, berangkatlah sekolah bersama teman-teman. Berangkat kita ke sekolah, kita ke Kuala. Biasanya kalau tidak ada orang tua, kita menyeberang sendiri. Kadang sampai jatuh pernah sama teman-teman. Habis itu kalau kita sudah berangkat sekolah, banjir atau airnya besar, kita nggak bisa sekolah, jadi kita pulang gitu. Kadang juga kalau misalnya sudah sekolah baru pulangnya banjir, jadi nggak bisa pulang. Nah, kalau pengalaman kayak hari ini itu seragamnya kan basah, itu gimana? Sampai di sekolahnya gimana? Tapi kalau misalnya sampai di sekolah kan jalan-jalan itu kena angin, jadi agak kering dia. Oh, jadi tetap dipakai? Iya. Nah, biasanya bawa baju ganti nggak? Enggak. Kepala Desa Masungkang berharap adanya pembangunan jembatan. Sungai Kayua telah menelan korban 1 siswa dan 2 orang warga. Karena saking sayang terhadap anaknya biar mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah, jadi mau tidak mau orang tua itu harus ikut andil dalam membantu penyeberangan anak-anak kami gitu. Yang saya tahu dari awal sudah ada korban 3 nyebrang, dia menyeberang kepleset gitu, akhirnya sampai meninggal gitu, ditemukanlah mayatnya di bawah gitu. Jadi baru yang ketiga ada juga yang hanyut anak perempuan, yaitu anak cewek masih SMP lah. Namun karena traumanya orang tuanya, anaknya meninggal di sungai sini, akhirnya dia memutuskan untuk pulang balik lagi ke Bali. Ironisnya ketika musim penghujan atau sungai meluap dan banjir, sekolah menjadi hal yang mustahil bagi para siswa. Sementara bagi siswa yang terlanjur berada di sekolah harus menginap di rumah warga dekat sekolahnya. Hal ini mereka lakukan demi masa depan yang lebih cerah. Aldrin Talara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah.